Terbaru kasus Subang, muncul petisi usut dugaan pencucian uang di Yayasan Pembunuhan Jalan Cagak. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah, mari kita lanjut. Terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, muncul petisi usut dugaan pencucian uang di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Menjelang bulan ke-6 belum terungkapnya kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu merembet ke hal lain dan diketahui menjadi perhatian nasional. Munculnya petisi usut dugaan pencucian uang di Yayasan Bina Prestasi Nasional muncul pada laman Cange.org, dengan tulisan, "Usut kasus pencucian uang di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang bisa menjadi pintu masuk untuk pengungkapan kasus pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat." Sampai berita ini diturunkan Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022, petisi dimaksud dalam Cange.org soal usut kasus pencucian uang di Yayasan Bina Prestasi Nasional sudah ada 1067 tanda tangan, di mana petisi dituliskan oleh Hilda Mursid disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Disebut-sebut pula dalam laman Cange.org itu, di samping 4 orang ini, ada juga 3 pendiri yayasan dari pihak luar, yang memiliki posisi pendiri sekaligus sebagai pengawas. 2 dari 3 orang eksternal ini diketahui adalah birokrat yang memiliki jabatan strategis di Pemda Subang. Juga dituliskan, harapannya, terbongkarnya kasus kejahatan di yayasan ini akan menjadi petunjuk untuk terbongkarnya juga kasus pembunuhan almarhumah Tuti dan Amalia. Sementara itu, sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari kuasa hukum Yosef Hidayah selaku pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional, yaitu Rohman Hidayat, soal adanya petisi dimaksud. Bahkan, ada pula netizen yang mempertanyakan keabsahan umur Amalia dalam pendirian yayasan. Yang menjadi bahan perhatian netizen, apakah boleh anak umur 10 tahun ikut didaftarkan dalam pendirian sebuah yayasan? Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang tewas karena pembunuhan, merupakan pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi 2 sekolah di Serang Panjang. Gambaran itu muncul pada YouTube Luruskan, berjudul, "Berapa Umur Amalia Mustika Ratu? Legalitas Yayasan Diragukan." Update kasus pembunuhan Subang, diunggah tanggal 28 Januari tahun 2022. Ada komentar netizen subscriber yang bertanya, @Himawari, tanya Bang, Amel tercatat sebagai pendiri, lahir tanggal 18 Desember tahun 1998, sedangkan tanggal berdirinya yayasan tanggal 7 Juli tahun 2008, berarti saat Amel umur 10 tahun, SK pengesahan Badan Hukum dari Menkumham tercatat tanggal 21 Agustus tahun 2015, Amel belum genap 17 tahun. Pertanyaannya, apakah anak yang belum genap 17 tahun bisa dimasukkan sebagai pendiri? Dijawab oleh YouTuber Luruskan, saya menjawab, tidak bisa. Bahkan, orang yang telah berusia 17 tahun sekalipun, belum bisa menandatangani akte notaris. Dalam persoalan ini, disebutkan, adalah dipertanyakan soal dokumen dalam pengajuan akta notaris tersebut. Salah satu syaratnya, adalah fotokopi nomor KTP para pendiri, di mana salah satu syarat pendirian adalah telah berusia 18 tahun. Dikatakan pula, syarat-syarat itu tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut. Paling rendah berusia 18 tahun atau telah menikah. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik Yosef yang berada di garasi rumah itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Yosef adalah suami dari Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu, di mana Yoris adalah anak Yosef dan Tuti, serta kakak dari Amalia. Rumah kejadian pembunuhan di Jalan Cagak Subang itu sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional, di mana Tuti Suhartini adalah bendahara dan Amalia Mustika Ratu adalah sekretaris. Kejadian tewasnya Amalia Mustika Ratu alias Amel juga menjadi perhatian, karena gadis itu berparas cantik dan dikabarkan sudah berencana menikah dengan pacarnya, Diki. Lokasi kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah bertempat di Ciseti, Jalan Raya Jalan Cagak, Subang, sedangkan lokasi sekolah adalah di Jalan Raya Serang Panjang, Subang yang merupakan jalur Subang ke Purwakarta. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami.
Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.